Ditampilkan pada suatu hari yang cerah, beberapa kapal berlayar dengan aman dan damai. Tapi pada suatu ketika, muncullah sebuah kapal misterius dari dalam lautan membawa malapetaka yang tak terduga. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu, meskipun tidak semua pengorbanan dibalas dengan ucapan terima kasih, tetapi ketulusan dalam pengorbanan tersebut tetap memiliki nilai tersendiri. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul At World's End, sebuah film yang rilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Gore Verbinski, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita mulai cerita. Film dimulai dengan menampilkan para narapidana yang dihukum gantung karena dituduh terlibat atau membantu aksi bajak laut. Hukuman itu dijatuhkan tanpa proses pengadilan dan yang lebih parahnya lagi, hukuman tersebut tak pandang bulu, pria, wanita, tua, muda, bahkan anak kecil, semua dieksekusi. By decree, all or associating with a person convicted of Ditampilkan seorang anak muda mulai menyanyikan lagu terlarang sebagai bentuk protes, diikuti oleh para terpidana lainnya. Namun, Lord Cutler Beckett tidak peduli, eksekusi tetap harus berlangsung. Finally. Adegan berpindah ke Singapura, Elizabeth dan Hector menyelinap sambil menghindari pasukan kerajaan yang memburu bajak laut. Mereka berdua datang untuk menemui pemimpin bajak laut atau disebut Lord Pirates wilayah Laut Cina Selatan bernama Sao Feng. Sementara itu, di ruang bawah, para awak Black Pearl dipimpin Tuan Gibbs bersiap-siap untuk memberikan serangan kejutan sebagai plan B. Di atas atau tepatnya di hadapan Sao Feng, Hector mengaku bahwa dia butuh bantuan Sao Feng agar dipinjamkan kapal dan beberapa awak guna melakukan ekspedisi ke ujung dunia demi menyelamatkan jagoan kita bersama, Jack Sparrow. Suatu kebetulan, karena pagi ini Sao Feng telah menangkap seseorang yang berusaha mencuri peta. Sangat mengejutkan, ternyata orang yang dimaksud adalah Will. Awalnya semua tidak saling kenal, tetapi ketika Will hendak dieksekusi, sontak Elizabeth pun mengaku. He has no further need for it. Merasa marah, Sao Feng menegaskan tidak sudi membantu Hector karena perbuatan yang tercela itu. Selain itu, Sao Feng juga punya dendam pribadi dengan Jack dan saking bencinya, ia ingin menghabisi sang Kapten Black Pearl. Ya, hampir semua orang punya masalah dengan Jack. I can send him back myself! Hector lalu melempar koin bajak laut, mengatakan bahwa tujuannya menyelamatkan Jack adalah untuk mengumpulkan semua Lord Pirate di seluruh dunia dalam sebuah pertemuan yang disebut Brethren Court. Elizabeth melanjutkan, tentunya ini berhubungan dengan Lord Beckett yang semakin menggila, yang melakukan penghancuran kapal dan penangkapan bajak laut di 7 samudera. Saat situasi semakin pelik, tiba-tiba muncul pasukan angkatan laut mengepung tempat itu, dan pertempuran pun tak bisa dihindari. Weapons! Di tengah pertempuran, Will yang juga ikut terlibat membuat kesepakatan dengan Sao Feng. Jadi, jika bersedia membantu, Will akan menyerahkan Jack ke hadapan Sao Feng, sementara Will sendiri hanya membutuhkan Black Pearl untuk menyelamatkan sang ayah. Lord Pirate itu pun setuju, sehingga meminjamkan kapal dan para kru, bahkan membuat pengalihan agar para angkatan laut tidak lagi mengejar kru Black Pearl.
Sementara itu ditampilkan kapal Flying Dutchman melakukan pembantaian terhadap kapal-kapal bajak laut tanpa ampun. Davy Jones sebagai kapten sebenarnya terpaksa melakukan karena jantungnya kini ada di tangan Beckett. Beckett sendiri kini berada di kapalnya, tepatnya di ruangan pribadinya sembari memegang koin bajak laut, bertanya pada anak buahnya apa arti koin itu. Dijelaskan bahwa kemunculan koin tersebut adalah pertanda akan adanya Brethren Court, pertemuan para Lord Pirate di seluruh dunia. Jadi Beckett pun memerintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Kembali ke para jagoan kita, beberapa hari kemudian Hector yang kini menjadi Kapten Black Pearl bersama Will, Elizabeth, dan yang lainnya telah mencapai wilayah kutub. Pintel dan Ragetti juga ada di sana dan mengeluhkan mengapa Tia Dalma tidak langsung menghidupkan Jack seperti menghidupkan Hector. Mendengar keluhan ini, Tia Dalma menegaskan kembali bahwa dirinya tidak bisa menghidupkan orang yang belum mati. Ya, Jack belum mati, dia hanya terjebak di antara dunia hidup dan mati. That's what awaits at Davy Jones' lockup. Will dan Hector memperhatikan peta dari Shao Feng. Setelah memutar-mutar peta itu, mereka akhirnya menemukan pintu masuk menuju tempat yang disebut ujung dunia, sebuah perbatasan untuk masuk ke wilayah yang disebut Davy Jones Locker. Itu adalah tempat terkutuk atau tempat pembuangan. Tia Dalma meyakini bahwa Jack masih hidup, namun dikirim Davy ke sana untuk merasakan siksaan abadi selamanya. Rombongan itu pun masuk ke sebuah gua raksasa di sela-sela gunung es. Di tempat lain, Beckett merintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap naik ke atas Flying Dutchman menemui Davy. Gubernur Weatherby, ayah Elizabeth, juga ikut bersama kelompok itu. Di atas Flying Dutchman, Beckett meletakkan peti yang berisi jantung Davy dan menempatkan penjaga di sekitarnya. Jadi, Beckett meminta Davy untuk menangkap seorang tawanan demi mendapatkan informasi tentang Brethren Court, dan jika Davy tidak memenuhi perintah, maka Beckett akan langsung menghancurkan jantung itu. Balik ke rombongan jagoan kita, Hector dan yang lain kini berlayar di lautan yang sangat luas dipenuhi kabut. Will terkejut melihat ujung lautan itu yang ternyata adalah air terjun raksasa dan mereka sedang menuju ke sana. Will pun memperingatkan yang lain, mereka berusaha menghindar dengan membelokkan kapal, namun semua sudah terlambat. Saya yakin kalian pasti sudah kangen melihat jagoan di antara jagoan kita bersama, Jack. Ini adalah Davy Jones Locker. Jack yang berada di atas kapal kesayangannya berhalusinasi mengoperasikan Black Pearl bersama dirinya yang lain. Jack pun turun dari atas kapal dan menyadari kini dia berada di hamparan pasir tak berujung. Putus asa, Jack berusaha menarik Black Pearl hingga pingsan karena kelelahan. Sebuah batu yang sejak tadi mengikuti, yang ternyata adalah seekor kepiting, memanggil jutaan kawanan untuk menggerakkan kapal. Jack pun terbangun, merasa bingung dengan apa yang terjadi. Di tempat lain, Hector dan yang lain kini sudah sampai di pantai yang diyakini merupakan Davy Jones Locker. Tidak ada Jack atau apapun di sana, yang mana nyaris membuat mereka putus asa, apalagi kapal mereka hancur tak bersisa. Namun Tia Dalma meyakinkan bahwa Jack ada, bahkan lebih dekat dari apa yang mereka kira, dan sayangnya di sini Jack masih menganggap teman-temannya hanya bagian dari halusinasi. Ini karena ia melihat Hector yang hidup kembali, apalagi dia juga melihat Will dan Elizabeth, pasangan kekasih yang selalu menyeretnya dalam masalah. Elizabeth lalu mengaku mereka datang demi menyelamatkan Jack. Jack?
Jack pun akhirnya percaya, namun tidak sudi mengajak Will, Hector, terlebih Elizabeth yang telah membuatnya ditelan Kraken. Semua pun terkejut akan fakta ini. Jack kemudian memilih beberapa kru yang masih setia, termasuk Gibbs dan Tia Dalma. Terdesak, Hector pun menunjukkan peta dari Sauveng yang mana akan membawa mereka keluar dari Davy Jones' locker. Ya, menurut Hector, semua orang bisa masuk ke Davy Jones' locker, tapi belum pernah ada yang berhasil keluar dari sana. Which way you going, Jack? Jack lalu melihat kompas uniknya yang berputar tak tentu arah, menandakan apa yang dikatakan Hector bukanlah omong kosong. Jadi Jack terpaksa membiarkan semuanya naik ke kapal, dan tentunya kondisi ini membuatnya bersaing dengan Hector untuk menjadi kapten. Sementara itu di bagian bawah kapal, Will menemui Elizabeth untuk membicarakan permasalahan di antara mereka belakangan ini. Sebelumnya Will mengira Elizabeth menyukai Jack karena Will sempat melihat momen kedekatan mereka. Namun ternyata Elizabeth memang sengaja melakukan hal itu untuk menjebak Jack demi menyelamatkan diri Will dan kru lain dari Kraken. Dan setelah mengatakannya, Elizabeth yang merasa kecewa akhirnya pergi meninggalkan Will. Malam harinya, Pintel dan Ragetti melihat orang-orang yang mengambang di bawah kapal dan hendak mengerjainya dengan menjatuhkan peluru meriam. Tia Dalma yang ada di sana segera mengomeli mereka, lalu menjelaskan seharusnya Davy ditugaskan Calypso untuk mengantar arwah orang-orang yang meninggal di laut menuju alam baka dengan damai, tapi Davy telah mengkhianati tugas itu karena patah hati, dan sejak saat itu wujudnya berubah menjadi mengerikan seperti yang terlihat saat ini. Beberapa saat kemudian, muncul arwah-arwah yang menaiki perahu kecil yang melintas. Salah satunya adalah gubernur. Elizabeth yang melihat hal ini segera memanggil, dan ia begitu terkejut ketika mengetahui bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Gubernur memberitahukan bahwa jika ada yang berhasil menusuk jantung Davy, maka orang itu akan menggantikan tugas Davy sebagai Kapten Flying Dutchman, dan ya, orang itu akan menjadi abadi dan berlayar di laut untuk selamanya. Tak rela, Elizabeth pun berusaha turun untuk mengajak sang ayah naik ke Black Pearl, dan teman-teman yang lain menahannya. Karena jika gadis itu turun, maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Dan akhirnya Elizabeth hanya bisa melihat sang ayah pergi bersama para arwah lain. Saat petang, semua awak Black Pearl bingung karena mereka hanya berputar-putar di lokasi yang sama. Parahnya lagi, bekal mereka menipis, dan Tia Dalma mengatakan bahwa jika saat matahari terbenam mereka tidak bisa kembali ke dunia manusia, maka mereka akan terjebak selamanya. Sementara itu, jagoan kita masih sibuk memperhatikan peta, memutar ke kanan dan ke kiri demi menemukan jawaban, dan ternyata itu berhasil. Sebuah kalimat, "up is down," membuat Jack mulai bertingkah aneh dan mempengaruhi kru lain. What is that? He's rocking the ship. We're rocking the ship. Hector yang sejak tadi memperhatikan segera memerintahkan seluruh kru untuk mengikuti apa yang Jack lakukan, bahkan melepaskan meriam dan barel mesiu untuk menambah beban. Ternyata tujuannya adalah untuk membalikkan kapal hingga akhirnya. Ya, mereka akhirnya berhasil kembali ke dunia manusia dan perayaannya dibuka dengan saling todong senjata. Hector memaksa Jack untuk ikut Brethren Court bersama para Lord Pirate dari seluruh dunia. Jack langsung menolak karena menganggap itu bukan urusannya, bahkan mengaku tidak keberatan menjadi bajak laut terakhir dan berhadapan dengan Davy Jones.
Ternyata pistol-pistol mereka sama sekali tidak berfungsi karena bubuk mesiunya basah. Will kemudian membuka peta dan menyarankan agar kapal berlabuh di sebuah pulau untuk mengisi persediaan makanan dan minuman. Setelah itu barulah mereka bisa membicarakan soal rencana. Jack dan Hector sama-sama menolak meninggalkan kapal karena tak saling percaya. Jadi Will menengahi dengan mengajukan diri sebagai kapten, tentunya ya untuk sementara. Mereka pun akhirnya berlabuh di pulau itu dan sesampainya di pantai mereka dikejutkan dengan bangkai kraken yang terdampar. Ya, karena tak ingin terancam, Beckett dengan kejam memerintahkan Davy untuk menghabisi peliharaannya yang menyeramkan. Saat sedang melanjutkan pencarian, kejutan lain menghampiri, yaitu kapal milik Sao Feng. Anak buah Sao Feng juga ada di sana dan langsung mengancam Jack dan Hector. Ya, dua kapten pun ditangkap, lalu di atas kapal, Sao Feng yang marah langsung meninju Jack. Will lalu meminta Sao Feng membebaskan Elizabeth karena tidak termasuk dalam kesepakatan. Menyadari Will telah berkhianat, Jack dan Hector tentunya merasa kecewa, bahkan Elizabeth marah karena Will menjebak mereka untuk merebut Black Pearl demi menyelamatkan sang ayah, yaitu Bill Turner. Penasaran dengan kelicikan yang tak berujung, Jack pun bertanya apakah ada yang benar-benar tulus ingin menyelamatkannya. Did no one come to save me just because they missed me? Kemudian Sao Feng memperlihatkan kapal Beckett yang bergerak menuju ke arah mereka. Ternyata di balik kelicikan ada kelicikan lain. Jadi Sao Feng sudah menyepakati sesuatu dengan Beckett dengan Jack sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Jack pun lalu dibawa untuk menghadap Beckett di kapalnya. Beckett mengajak Jack bernegosiasi karena ingin Jack membocorkan lokasi Brethren Court dan sebagai imbalan Jack akan dilindungi dari Davy. Di tempat lain, Sao Feng meminta imbalan berupa Black Pearl karena merasa sudah membantu Beckett menangkap Jack. Namun ternyata asisten Beckett menjelaskan bahwa permintaan itu ditolak. Melihat celah, Hector diam-diam mengajak Sao Feng berunding, merencanakan sesuatu untuk melakukan perlawanan. Awalnya Sao Feng menolak karena mereka tidak mungkin menang melawan Beckett yang kini menguasai Flying Dutchman. Namun Hector mengatakan bahwa para Lord Pirate masih memiliki satu harapan terakhir, yaitu Dewi Calypso yang kini terjebak dalam tubuh manusia. We have Calypso. Mendengar hal itu, Sao Feng mengira Dewi Calypso berada dalam tubuh Elizabeth. Karena itulah Sao Feng langsung akan membawa Elizabeth ikut bersamanya. Kembali ke Jack, jagoan kita ini menerima tawaran Beckett untuk memandunya ke lokasi Brethren Court, sebuah benteng bernama Shipwreck Cove, dan memancing para bajak laut untuk keluar. Namun And that was without even a single drop of rum. melihat kesempatan, tentu saja Jack segera kabur dan berayun untuk kembali ke atas kapal kesayangan Black Pearl. Setibanya di sana, Jack langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengurung si pengkhianat Will. Di saat yang sama, kapal Sao Feng dan Black Pearl bergerak pergi meninggalkan Beckett. Beberapa waktu kemudian, di dalam kapalnya, Sao Feng mendandani Elizabeth layaknya seorang ratu karena dia mengira Elizabeth adalah Dewi Calypso. Ternyata Sao Feng memang sangat memuja Calypso. Dia juga menentang keputusan rapat para Lord Pirate pertama yang dahulu mengurung Dewi Calypso ke dalam tubuh manusia. Saat Sao Feng mendekati Elizabeth, tiba-tiba mereka diserang dan ternyata Flying Dutchman sudah berada di sana. Serangan itu mengenai Sao Feng sehingga membuatnya menyerahkan simbol kekuasaan kepada Elizabeth dan meminta Elizabeth menjadi penerusnya sebagai kapten sekaligus Lord Pirate. Di luar, Elizabeth bertemu dengan James yang saat ini menjadi anak buah Beckett sebagai admiral. Elizabeth menganggap James ikut bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Tak disangka, ternyata James tidak tahu kalau ayah Elizabeth telah tewas. Elizabeth pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara di Flying Dutchman. Di sana, Elizabeth bertemu dengan Bill Turner yang menempel pada dinding penjara. Elizabeth memberitahu Bill kalau Will akan datang menyelamatkannya, mengetahui bahwa Elizabeth adalah kekasih Will. Bill pun menjadi pesimis karena meyakini bahwa Will pasti akan menyelamatkan Elizabeth daripada dirinya. Sebab jika Will membunuh Davy, maka Will akan menggantikan posisi Davy sebagai Kapten Flying Dutchman yang hidup abadi.
Pada momen ini, Bill mulai bicara ngelantur karena ingatannya semakin terus menghilang akibat terlalu lama berada di kapal itu. Di tempat lain, Beckett melihat mayat-mayat terapung yang menuntunnya mengikuti kemana Black Pearl pergi. Di atas Black Pearl, Jack menemukan Will sedang melakukan hal mencurigakan. Will mengaku bingung karena jika dia menyelamatkan ayahnya, maka dia harus menggantikan Davy dan itu akan membuatnya tidak bisa hidup bersama Elizabeth. Jack pun memberikan solusi, biarkan Jack yang menusuk jantung Davy Jones sehingga menjadi abadi dan menggantikan posisinya sebagai Kapten Flying Dutchman. Will menjelaskan tentang konsekuensinya bahwa Jack harus mengantarkan jiwa-jiwa ke alam baka. Jika tidak, maka akan bernasib sama seperti Davy. Jack tidak peduli, yang penting bisa hidup abadi dan bebas berlayar. Kemudian Jack pun menyerahkan kompasnya kepada Will, lalu di dalam Flying Dutchman, James secara diam-diam mengeluarkan Elizabeth dan krunya dari penjara. James meyakini bahwa takdir mengikat mereka, tapi tidak untuk bersama. Dan akhirnya James meminta Elizabeth dan krunya kembali ke kapal Sauveng, sementara James sendiri akan menahan kru Flying Dutchman sampai akhirnya tewas di tangan Bill. Di atas Black Pearl, Tia Dalma memarahi Hector karena tak ingin dikekang dan mengingatkan kembali tentang kehidupan yang diberikan. Namun dengan tegas Hector menjelaskan bahwa telah mengetahui siapa Tia Dalma dan tujuannya membangkitkan Hector adalah untuk membawa Jack kembali karena Hector dan Jack adalah 2 dari 9 Lord Pirate yang mana dibutuhkan untuk membangkitkan Dewi Calypso. Ya, Tia Dalma adalah Calypso. Jadi segera Hector pun memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan Tia Dalma agar tidak berbuat macam-macam. Right this way. Di tempat lain, Davy Jones datang menghadap Beckett. Di tempat itu juga ada Will yang telah diselamatkan oleh Beckett. Di sana, Will memberitahu Davy bahwa Jack masih hidup bersama Black Pearl-nya. Lalu Beckett mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting. 9 Pirate Lord akan berkumpul untuk membebaskan Dewi Calypso. Tentu saja Davy marah besar, apalagi selama ini Beckett menyembunyikan kabar ini. Davy menceritakan bahwa dulu pertemuan 9 Pirate Lord yang pertama, dialah yang bersusah payah mencari tahu bagaimana cara menjebak Dewi Calypso ke dalam tubuh manusia dan kini para bajak laut justru ingin membebaskannya lagi. Davy sangat membenci Calypso karena merasa hidupnya telah dihancurkan oleh sang dewi itu. Dari situ, Will pun sadar bahwa wanita yang dulu sangat dicintai Davy hingga membuatnya rela mengeluarkan jantungnya sendiri memang adalah Calypso. Sementara itu, Black Pearl akhirnya sampai di Shipwreck Cove, markas para bajak laut yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Di dalamnya, 8 Pirate Lord pun telah berkumpul. Sebelum memulai diskusi, semua orang mengumpulkan pusaka sebagai tanda bahwa mereka adalah penerus Pirate Lord. Jack sendiri masih sibuk mencari alasan, dan kali ini dia mengeluhkan bahwa seharusnya pertemuan itu dihadiri oleh 9 Pirate Lord. Might I point out that we are still short one pirate lord? Tiba-tiba Elizabeth muncul dan mengklaim dirinya sebagai penerus Sauveng yang tewas akibat serangan Flying Dutchman. Awalnya semua orang menolak, tapi memang begitulah adanya dan Elizabeth menginformasikan bahwa Beckett kini bekerja sama dengan Davy dan sedang menuju ke Shipwreck Cove. Oleh karena itu Elizabeth mengajak Pirate Lord untuk melawan. Namun semuanya tertawa karena merasa aman di Shipwreck Cove, benteng terkuat yang tak bisa ditembus. Tapi mau berlindung sampai kapan? Jadi Hector menawarkan suatu rencana, yaitu membebaskan Calypso untuk melakukan perlawanan. Para Pirate Lord pun memiliki pendapat yang berbeda-beda, ada yang setuju, menolak, dan abstain. Suasana pun seketika berubah menjadi pelik sehingga menimbulkan kericuhan. Sementara itu, di penjara, Tia Dalma mendengar kotak musik yang juga dimiliki oleh Davy Jones dan seketika Davy Jones datang. Pertemuan ini bukan hanya saling melepas rindu, tapi saling mengungkapkan keluh kesah. Calypso yang selama ini tersiksa di dalam tubuh Tia Dalma, sementara Davy mengaku sakit hati karena setelah menjalankan tugas suci selama 10 tahun, tapi Calypso tidak mau menemuinya di tempat yang telah dijanjikan. Calypso mengaku bahwa memang begitulah sifatnya dan berharap Davy bisa mencintai apa adanya sambil mengubah wujud Davy kembali menjadi manusia. Be mine.
Devi pun marah karena tidak senang dengan jawaban itu. Lalu sebelum berpisah, keduanya mengungkapkan rencana selanjutnya. Calypso akan menghancurkan Pirate Lord yang telah mengurungnya, sementara Devi mengungkapkan bahwa hatinya hanya milik Calypso. Sebagai informasi, pada momen ini Calypso tidak mengetahui siapa dalang di balik pengurungannya dulu. Kembali ke Brethren Court, Jack tidak setuju dengan ide melepaskan Calypso karena amukan sang dewi galau pastinya tak akan bisa dikendalikan. Jadi dia memutuskan untuk mendukung saran Elizabeth, yaitu bertempur. Meskipun semua orang tahu, Jack selalu menghindari pertempuran alias kabur. Hector menjawab bahwa menurut kitab kode etik bajak laut, satu-satunya orang yang berhak menyatakan perang adalah pemimpin dari 9 Pirate Lord. Jack menuduh Hector mengada-ngada sehingga didatangkanlah Kapten Edward Teach, sang penjaga kitab kode etik. Hang the code! Who cares? Code is the law. Di sana juga muncul anjing pembawa kunci yang ternyata secara mengejutkan selamat dari suku Pelegostos. Jadi di dalam kitab tersebut memang benar adanya Pirate King lah yang berhak memutuskan perang atau tidak. Jadi kini 9 Pirate Lord harus melakukan pemungutan suara untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin di antara mereka. Setiap Pirate Lord dengan bangga mengajukan diri sebagai raja, kecuali Jack yang lagi-lagi secara mengejutkan memecah kebuntuan dengan memilih Elizabeth. Elizabeth pun menjadi Pirate King atau mungkin lebih tepatnya Pirate Queen. Jadi gadis itu pun segera memerintahkan semua Pirate Lord bersiap untuk menuju medan pertempuran, sementara Jack berbicara secara pribadi dengan Kapten Edward menanyakan kabar sang ibu, karena ya Edward adalah ayah Jack. Keesokan paginya, semua kapal bajak laut berjejer di depan Shipwreck Cove. Dari kejauhan terlihat kapal Beckett beserta armadanya berada di hadapan mereka, yang mana membuat bajak laut gentar karena kalah jumlah. Sebelum pertempuran dimulai, 3 perwakilan dari masing-masing kubu bertemu di sebuah pulau kecil untuk berunding. Beckett datang didampingi oleh Will dan Devi, sementara Elizabeth ditemani oleh Hector dan Jack. Pole? Elizabeth mengungkapkan kemarahannya kepada Beckett atas kematian sang ayah, namun alih-alih peduli, Beckett malah mengungkapkan siapa master skenario dari kekacauan ini, yaitu Jack. Beckett kemudian mengembalikan kompas milik Jack, lalu meminta agar Jack ditukar dengan Will. Tentu saja Jack tidak mau, tapi sang ratu bajak laut menyetujui, dan sebelum itu Hector pun merebut jimat Pirate Lord milik Jack, yaitu koin kecil yang tergantung di bandananya. Done. Undone. Done. Flagger! Setelah Will berada di sisi, Elizabeth bersikeras bahwa dia akan berperang melawan Beckett untuk membalas dendam atas kematian sang ayah. Mereka pun kembali ke kapal masing-masing. Elizabeth mengatakan bahwa berada di kapal Flying Dutchman juga keinginan Jack sendiri. Entah apa tujuannya, tapi yang pasti soal akal-akalan, Jack memang tiada lawan. Beberapa saat kemudian, di atas Black Pearl, Hector mengeluarkan Tia Dalma dan mengikatnya pada tiang, lalu mengambil jimat milik Saulfang yang kini ada pada Elizabeth. Hector tidak sabar menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah terkumpul semuanya, Hector pun membaca mantra. Awalnya tidak berhasil, tapi Ragetti mencoba membantu karena membaca mantranya harus seperti mengungkapkan perasaan kepada kekasih. Release you from your human bonds. Perlahan wujud Tia Dalma berubah saat Calypso dibebaskan. Pada saat yang sama, Will buru-buru mengungkapkan bahwa orang yang dahulu membocorkan cara mengikat Calypso ke dalam tubuh manusia adalah Davy Jones, dan tentu saja itu membuat sang Dewi Laut murka. Menyadari badai besar datang, Elizabeth yang meyakini bahwa itu pertanda murkanya Calypso membakar semangat semua bajak laut dan memimpin peperangan ini. Dia ingin Black Pearl dikenang sebagai simbol perjuangan kebebasan.
Di atas lautan, awan-awan mulai berputar semakin gelap dan menurunkan hujan badai. Davy sadar bahwa itu adalah ulah Calypso. Flying Dutchman pun mulai bergerak maju memimpin armada musuh. Lalu tiba-tiba di tengah medan perang muncul pusaran air raksasa, tapi itu tidak membuat kedua belah pihak gentar. Black Pearl dan Flying Dutchman pun bergerak menuju pusaran air untuk bertempur. Di dalam Flying Dutchman, Jack berhasil membebaskan diri menggunakan teknik yang Will ajarkan dulu. Lalu dia menyelinap lebih jauh sampai akhirnya menemukan ruangan di mana peti berisi jantung Davy dijaga. Ya, masih ingatkah kalian dengan dua prajurit dungu yang dikibulin Jack untuk mencuri kapal Interceptor? Nah, dua prajurit itulah yang menjaga jantung Davy, yang mana bukan hal yang sulit bagi Jack untuk memperdaya mereka. There'd be no need to guard the chest. And if there were no chest, Di tengah peperangan, Davy menghabisi salah satu anak buah Beckett dan merebut kembali kunci petinya. Setelah itu, Davy Jones bertemu dengan Jack yang sedang membawa peti tersebut. Jack pun kabur menggunakan tali dan naik ke layar kapal. Namun, dengan kekuatannya, Davy tiba-tiba sudah muncul di hadapan sehingga duellah satu-satunya jalan. Hand it over! I can set you free, mate. Saat Black Pearl dan Flying Dutchman saling berdekatan, pasukan dari kedua belah pihak mulai saling menyeberang ke kapal lain untuk melakukan pertempuran jarak dekat. Uniknya, di tengah pertempuran itu, Will mengajak Elizabeth untuk melangsungkan pernikahan. Saat itu juga, karena mungkin inilah saat-saat terakhir mereka, Elizabeth pun menyetujui dan meminta Hector menjadi penghulunya. I'm a little busy at the moment. Barbosa, now! Oh, dearly beloved, we began this in... To be your wife! Captain, I now pronounce you... Di Flying Dutchman, Jack berhasil memotong beberapa tentakel Davy dan merampas kunci. Davy Jones pun membalas dengan mematahkan pedang Jack, bahkan berhasil merebut peti lalu melempar Jack. Will berhasil naik ke Flying Dutchman dan langsung mengamankan peti yang jatuh. Sayangnya, pada momen ini dia harus berhadapan dengan Bill yang hilang ingatan, sehingga berusaha menyadarkannya. Namun sayangnya, semua usaha itu sia-sia, sampai akhirnya satu-satunya cara adalah menancapkan Bill pada kapal. I made you a promise. Melihat Elizabeth dalam bahaya, Will segera menyerang dengan menikam Davy dan pastinya sia-sia karena Davy tidak memiliki jantung. Di saat terakhir, ketika Davy hendak menghabisi Will, jagoan kita datang sambil membawa jantung mengancam akan menusuknya, tetapi Davy Jones malah lebih dulu menghabisi Will hingga Will terkapar sekarat. Jack terkejut, terdiam dalam bimbang. Di sekitar mereka ada Bill yang akhirnya sadar bahwa orang yang sedang sekarat adalah putranya sendiri, jadi segera menyerang Davy Jones. Tentu saja Bill tidak mampu mengalahkan sang kapten, tapi untungnya di saat-saat terakhir,
Akhirnya Davy Jones berhasil ditaklukkan, para kru Flying Dutchman lalu bergerak mendekati Will untuk mengambil jantungnya. Sementara itu, Jack menarik Elizabeth yang sangat terpukul untuk meninggalkan Flying Dutchman dengan menggunakan layar sebagai parasut. Tak lama kemudian, Flying Dutchman pun tenggelam bersama seluruh awaknya. Setelah Jack dan Elizabeth kembali ke Black Pearl, mereka harus menghadapi musuh utama yaitu Beckett yang telah bersiap dengan armada angkatan laut. Beckett sendiri begitu yakin telah menyaksikan kemenangan di depan mata sehingga tanpa ragu mengeluarkan perintah. Namun ya, kini Will memimpin sebagai kapten baru Flying Dutchman dan para krunya juga berubah kembali manusiawi karena kutukan telah diangkat. Jack yang melihat hal itu segera memerintahkan kru Black Pearl untuk bertempur. Kemudian bersama-sama, dua kapal terkuat di dunia menghancurkan kapal angkatan laut hanya dalam hitungan menit. Fire! 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 Abandon ship! Abandon! Beckett pun hancur bersama kapalnya. Melihat hal ini, kapal-kapal angkatan laut lainnya pun memilih mundur, yang mana menegaskan bahwa pemenang dari perang besar ini adalah para bajak laut. Setelah ketegangan mereda, Elizabeth dipersilahkan turun, bukan diusir, tapi dipersilahkan untuk bertemu sang kekasih di Flying Dutchman. Semuanya memberikan salam perpisahan yang hangat, kecuali Jack karena merasa trauma dengan ciuman seorang wanita. Adegan berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian. Setelah menghabiskan waktu bersama, Will menjelaskan kepada Elizabeth bahwa kini dia hanya diberi waktu 1 hari dalam 10 tahun untuk berlabuh. Sebelum pergi untuk menjalankan tugasnya sebagai Kapten Flying Dutchman, Will menyerahkan peti yang mana menandakan bahwa Will mempercayai hatinya untuk dijaga oleh Elizabeth. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian, sepertinya di Tortuga, Jack hendak membawa 2 wanita untuk berlayar karena memang telah lama menjanjikan. Namun sayang seribu sayang, Black Pearl menghilang. Sebenarnya tidak hilang, tapi dicuri oleh Hector. Mr. Gibbs. Setelah mengomeli dan menampar Gibbs, Jack memutuskan untuk berlayar sendiri. Sementara Gibbs diminta untuk menenangkan 2 wanita ganas yang sebelumnya menampar Jack dengan sangat keras. Sementara Hector kesal karena peta Sauveng dicuri. Ya, pencurinya adalah Jack. Kini jagoan kita berencana untuk memulai petualangan baru, menemukan sesuatu yang memberikannya keabadian. Penasaran dengan sesuatu tersebut? Help me, Hardy Joe. Dan tamat. Dan seperti film-film sebelumnya, film ini juga memiliki adegan post-credit di mana ditampilkan 10 tahun kemudian. Sesuai janji, Elizabeth menantikan kepulangan Will, tapi kini bersama putra mereka. Dan ya, Will benar-benar menepati janjinya. Ia kembali setelah 10 tahun bertugas untuk menemui mereka yang terkasih. Saya pikir film ini tetap berhasil memberikan penutup yang memuaskan, ditambah lagi ada beberapa kematian yang tidak terduga, ending yang terasa tidak seperti film Hollywood pada umumnya, dan banyak momen pengkhianatan dalam versi dunia bajak laut. Hasil akhirnya membuat film ini terasa sebagai penutup yang layak untuk kisah epik yang sangat seru. Meskipun begitu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab, dan sedikit saya kemukakan teori pribadi untuk menjelaskannya.
Salah satu pertanyaan besarnya adalah apakah Davy Jones dan Calypso akhirnya benar-benar bersatu lagi atau justru Calypso sudah terlalu marah kepadanya sampai akhirnya membiarkan Davy Jones tenggelam begitu saja. Hubungan mereka memang jadi inti dari banyak konflik dalam film, tetapi akhirnya tidak pernah dijelaskan secara gamblang apakah keduanya sempat berdamai atau tidak. Lalu ada juga pertanyaan tentang jantung Davy Jones. Apakah mengeluarkan jantung memang sejak awal merupakan bagian dari tugas Kapten Flying Dutchman atau itu hanyalah sesuatu yang dilakukan Davy Jones setelah dia patah hati karena Calypso? Kadang film memberi kesan bahwa Davy Jones memotong jantungnya sendiri karena tidak sanggup menahan rasa sakit, lalu menyimpannya di dalam peti sehingga tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi di sisi lain, film juga terasa seolah menunjukkan bahwa jantung itu memang bagian dari aturan Kapten Flying Dutchman sejak awal. Jadi masih terasa membingungkan apakah hal itu memang prosedur resmi atau justru keputusan pribadi Davy Jones karena luka hatinya. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan hal itu, yaitu apakah Davy Jones memang kapten pertama Flying Dutchman? Seharusnya memang begitu sih, kecuali kalau dia dulu mengambil alih posisi itu dari kapten sebelumnya lewat ritual yang sama. Tetapi kemungkinan itu terasa agak meragukan karena film tidak memberi petunjuk yang jelas soal adanya kapten sebelum Davy Jones. Urutan kejadian di masa lalu juga cukup membingungkan. Kira-kira yang bisa dipahami adalah Davy Jones lebih dulu menjadi Kapten Flying Dutchman dan menjalankan tugasnya selama 10 tahun, sementara Calypso tetap menguasai lautan. Lalu saat dia mendapatkan kesempatan untuk kembali ke daratan, Calypso tidak datang menemuinya. Karena marah dan merasa dikhianati, Davy Jones kemudian memberitahu para bajak laut cara menangkap Calypso. Setelah itu, para Pirate Lords generasi pertama menangkap dan mengurung Calypso ke dalam tubuh manusia. Barulah bertahun-tahun kemudian muncul generasi Pirate Lords yang baru, termasuk Jack Sparrow dan Hector Barbossa. Hal lain yang juga tidak dijelaskan adalah kapan Hector sebenarnya menjadi Pirate Lord. Ada dugaan bahwa dulu dia membunuh seorang Pirate Lord, lalu merebut Piece of Eight milik orang itu. Mungkin saat dia masih menjadi mayat hidup. Kalau memang begitu, masuk akal kalau sejak saat itu Hector dianggap sebagai salah satu Pirate Lords. Hanya saja film sama sekali tidak menerangkan detail ini. Lalu ada pula pertanyaan tentang lagu dan koin yang digunakan sebagai tanda berkumpulnya para bajak laut. Apakah itu cuma koin bajak laut biasa yang kebetulan dimiliki anak kecil di awal film, lalu lagu tersebut seperti mantra yang memanggil para Pirate Lord? Sebab koin-koin itu sendiri sebenarnya bukan Pieces of Eight yang asli, melainkan hanya benda pengganti. Karena itu terasa agak aneh kalau sebuah lagu biasa bisa punya kekuatan sebesar itu. Mungkin saja kekuatan itu muncul karena lagu tersebut dinyanyikan oleh begitu banyak bajak laut dalam situasi yang sangat penting. Pertanyaan lain yang cukup menarik adalah apakah Elizabeth juga menjadi abadi atau justru nasib Will benar-benar menyedihkan untuk semua pihak. Mungkin pertemuan pertama mereka setelah 10 tahun terasa indah, tetapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tentu akan semakin berat. Kalau Elizabeth tetap menua seperti manusia biasa, maka Will akan terus hidup terpisah dan melihat waktu berjalan jauh lebih kejam. Tetapi kalau Elizabeth tidak menua, justru itu akan menimbulkan pertanyaan lain, terutama soal anak mereka. Yang paling unik tentu saja adalah pertanyaan kenapa Will tidak mencoba mencari celah agar bisa lebih sering bertemu Elizabeth. Misalnya dengan tetap berada di air laut, memakai ember atau bak mandi, atau bahkan Elizabeth yang datang menemuinya di kapal. Mungkin hal seperti itu memang tidak diperbolehkan karena bisa membuat Kapten Flying Dutchman melalaikan tugasnya. Kalau itu terjadi, mungkin Will pun akan bernasib sama seperti Davy Jones dan perlahan berubah menjadi monster laut. Jadi walaupun ending film ini terasa kuat dan emosional, masih ada banyak detail yang membuat penonton terus bertanya-tanya. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah teman-teman punya teori sendiri? Apa? Lanjutan? Ada kok. Tentunya akan saya lanjutkan jika memang kalian tertarik. Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!